Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabarnya siang hari ini jemaat Tuhan? Luar biasa, amin. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita di siang hari ini. Boleh bagikan senyum kiri kanan, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. Kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Semua karena kemurahan-Mu yang begitu nyata. Tidak dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Sebab itu kami mau datang ke tempat ini menaikkan ucapan syukur kami, Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak menerima ucapan syukur di siang hari ini. Bapak, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami, Tuhan, di tempat ini. Biarlah Tuhan yang beracara di siang hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu namanya, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang layak kami sembah. Mari Kau yang bersyukur bersama dengan saya katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau di siang hari ini. Terima kasih. Mari sama-sama belajar pujian ini, saudara. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut, takut tak ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Amin Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kau yang percaya berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Oh Tuhan, ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Katakan kami sembah Kau Tuhan kami. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Mari angkat tangan-Mu. Takut, takut tak ragu, karena Kau ada dalamku. Sebab ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Mari angkat tinggi tangan-Mu, sama-sama katakan. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kami percaya Engkau penyelamat hidup kami, Tuhan. Mari semangat Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Katakan ku sembah Kau Tuhanku, ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut, takut tak ragu, karena Kau di dalamku, karena Kau ada dalamku.
katakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan, dan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafas kami Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Dan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Serukan Yesus, Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, lebih meriah lagi buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Oh benar Tuhan, Kau penyelamat hidup kami. Sebab itu kami bersuka cita dalam Engkau, yang bersuka cita bersama dengan saya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Boleh bertepuk tangan buat Allah kita semua. Sebab kami percaya perbuatan-Mu aja tapi ajaib dalam hidup kami. Kau begitu baik dalam hidup kami. Mari semua Tuhan dengan sukacita katakan pujian ini. Mari sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Yang percaya lambaikan tanganmu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yang percaya katakan yes. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Yang percaya lambaikan tanganmu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita, mari sama-sama katakan He is so good to you. Semua, He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you, and He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so
Saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan persembahan kedua untuk pengembangan gereja, jemaat Tuhan dapat masukkannya di kotak yang telah tersedia di pintu keluar. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat karya-Mu, buat kebaikan-Mu yang begitu nyata atas hidup kami. Tiba saatnya kami diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan-Mu di rumah Tuhan di tempat ini. Percaya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan di siang hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama kita dalam Sunday Update minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi selama sepekan dan inilah Sunday Update 1 Oktober 2023. Jangan lewatkan ibadah doa malam di Kamis 5 Oktober 2023 dan akan disertai dengan pengurapan minyak. Untuk itu, bagi semua pelayan Tuhan yang terlibat diharapkan untuk hadir. Ibadah doa puasa setiap hari Jumat pukul 12 siang bertempat di Gedung Serbaguna. Akan dilaksanakan pertemuan pemuji pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 7 malam di gedung gereja. Dan bagi seluruh pemuji, ini wajib bagi Anda. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai Kamis mulai bulan Oktober dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama pukul 9 sampai dengan 10 pagi, yang kedua pukul 10 sampai dengan 11 siang, dan yang ketiga pukul 11 sampai dengan 12 siang. Bertempat di menara doa lantai 2 dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank dapat mengirim bukti transfer melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Dan bagi saudara yang akan memberikan persembahan kedua saudara akan dipergunakan untuk mendukung pembangunan gereja. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan gereja, dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan yang ingin memberikan secara tunai, dapat mengambil amplop khusus pembangunan di lobi depan gereja. Bagi jemaat yang ingin menabur 1 atau 2 kursi pun, gereja sangat berterima kasih. Saudara dapat menghubungi Ibu Pendeta Pratama Katrina Liwandau STH atau Ibu Pendeta Pratama Agustina Bumbungan STH. Senin, ya, jangan lupa SMK. Hah? Bukannya sudah selesai? Masih ada lanjutannya. Oh, masih ada ya? Kasih informasi dulu buat mentor-menting. Jangan lupa hari Jumat jam 7 malam bertempat di gedung gereja.
jika Tuhan sudah mengutus kita, Dia juga akan memampukan kita untuk melewatinya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita ada di hari yang pertama di bulan yang baru. Kita percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Dia sudah pelihara kita ada sampai pada saat ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kananmu, bilang begini, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu saudara, kita mau sembah Dia lebih lagi. Kita mau puji Dia. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Semua karena kasih kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Amin. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Mari sambil buka tanganmu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang sangat baik. Nyanyikan sekali lagi. Ku tak dapat lupakan, amin Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima kami Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku.
tangan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang kau cari, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalam selama aku hidup. Kami mau menyembah Haleluya. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Saya rindu biar jemaat nyanyikan. Kau bukan Tuhan sambil membuka tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, biar kau temukan di dalam kami. Biar kau temukan di dalamku. Selama hidup. Amin, amin. Sebab Engkau sangat berarti. Engkau sangat berarti bagi kami, Tuhan. Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, sekali lagi katakan yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari naikkan penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami. Mari sembah Tuhan. Sebab Dia Bapa kita yang sangat baik. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya.
tempat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada di tempat ini. Oleh sebab itu selayaknya lah Engkau menerima ucapan syukur kami umat-Mu Tuhan. Layaklah Engkau kami puji, layaklah Engkau kami sembah Tuhan. Oh, buat semua yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Jemaat nyanyikan. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Mari berdiri bersama saudara, angkat tanganmu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan yang mengalami kebaikan Tuhan. Saya rindu kita angkat dua tangan kita sama Tuhan. Haleluya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih Tuhan pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan. Sekali lagi dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih. Oh haleluya. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu, semua kebaikan-Mu, semua kebaikan-Mu. Lagi katakan, semua kebaikan-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Kalau hari ini kami bisa menginjakan kaki di bulan yang baru, bulan Oktober, itu semua karena Tuhan. Kalau kami mau melihat ke belakang apa yang sudah kami lalui, kami mengecap betapa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tidak pernah berkurang kasih setia Tuhan. Tapi kami percaya apa yang Tuhan sudah lakukan di waktu-waktu yang lalu, senantiasa Tuhan akan lanjutkan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini tidak kebetulan kami bisa ada di tempat ini. Kalau kami ada di tempat ini
Karena kerinduan kami mau berjumpa dengan pribadi Yesus. Kami mau memuji menyembah-Mu. Bahkan pagi menjelang siang ini Tuhan, kami rindu mau buka hati kami, pikiran kami semua yang ada pada kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua. Hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan. Kiranya Tuhan menolong Roh Kudus supaya apa yang hamba sampaikan dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan kita kembali ada di bulan yang baru. Tidak terasa kita sudah mau memasuki penghujung tahun. Tidak lama lagi Desember. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini saya mau sharing sebuah judul tema perenungan kita pagi hari ini, yaitu konflik dan relationship, konflik dan hubungan. Nah, kita buka sebagai sebuah ayat pengantar kita, terambil dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-5 ayat 9 berkata demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah saudara, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita menghadirkan shalom, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, dalam hidup ini ada hal yang tidak bisa kita hindarkan, yaitu konflik. Seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah konflik dalam kehidupan ini. Konflik itu jadi bagian yang integral dalam kehidupan kita. Dia mulai dari skup yang paling kecil dalam kehidupan keluarga, bisa terjadi konflik dalam hubungan pekerjaan, relasi kita dengan orang lain itu bisa menimbulkan konflik. Bahkan dalam dunia rohani sekalipun, di dalam berjemaat, bergereja, tidak bisa seringkali terhindarkan yang namanya konflik. Mengapa demikian? Sebab manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam proses interaksi itu seringkali terjadi banyak perbedaan. Karena memang pada dasarnya kita tidak dilahirkan sama. Kita dilahirkan dengan banyak perbedaan. Nah, kita melihat apa sih konflik itu, saudara. Saya coba mendefinisikan apa itu konflik. Saya mengambil dari beberapa sumber. Konflik itu adalah kesalahpahaman. Jadi kesalahpahaman, ketidakcocokan pengertian atau emosi. Jadi kita tidak sepakat untuk pengertian terhadap suatu hal. Kemudian ada beda sudut pandang, beda pola pikir, kemudian beda latar belakang sehingga emosinya tidak sama, saudara. Ketika itu berbeda, itu bisa jadi trigger yang namanya konflik. Kemudian konflik ini bisa terjadi baik individu dengan individu. Jadi seseorang dengan seseorang bisa saja konflik. Suami istri bisa konflik. Kemudian orang dengan kelompok bisa konflik. Dan kelompok dengan kelompok bisa konflik. Nah, konflik itu bisa mengarah atau mengakibatkan timbulnya pertentangan. Bahkan memuncak sampai yang namanya permusuhan. Nah, saudara, ini bahaya di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya pengertian, pengetahuan bagaimana kita bersikap memanage konflik, kita bisa ada dalam suatu keadaan yang tidak mendatangkan damai sejahtera dalam hidup ini. Kalau kita sering berseteru satu dengan yang lainnya. Kalau suami istri sering konflik, tentu rumah tangga itu tidak nyaman. Kalau dalam sebuah hubungan pekerjaan, atasan, bawahan atau sesama pekerja kita sering konflik, tentu itu tidak nyaman. Bahkan skup yang lebih besar, bernegara, kalau kita konflik, itu tentu tidak sangat nyaman dan menyenangkan. Nah saudara, suami istri bisa konflik, saudara. Tahun 2019 ya, beberapa tahun yang lalu ketika pemilu, ada suami istri yang pisah, saudara, pisah rumah. Tidak mau tinggal satu rumah karena beda pilihan presidennya. Satu pilih Prabowo, satu pilih Jokowi. Mereka tidak sepakat siapa yang jadi presiden, mereka pisah. Waktu Jokowi terpilih, Prabowo jadi menteri, saudara. Keduanya malu. Akhirnya rujuk lagi, saudara. Nah, dalam hidup ini ada banyak hal potensi yang membuat kita bisa berkonflik.
Nah sekarang kita mau belajar prinsip Alkitab bagaimana kita menangani atau memanage sebuah konflik. Kita mau belajar dari kehidupan Abraham dan Lot. Kita lihat bersama dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan, saudara dapat menyimaknya. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9. Elaim berjudul Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dan dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan di tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas lagi bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, kalau kita melihat background yang akan kita renungkan, ketika Tuhan memanggil hambanya Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah tinggalkanlah daerahmu ke satu daerah yang tempat yang Tuhan janjikan. Kemudian Tuhan berjanji bahwa keturunanmu itu akan sangat banyak seperti pasir laut, seperti bintang-bintang di langit. Itulah nanti keturunanmu. Kemudian ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan di Kejadian pasal 12 ayat 4, Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Jadi Lot ini bagian dari keluarga yang ikut terpanggil karena Abraham. Jadi Tuhan tidak memanggil Lot. Siapa yang Tuhan panggil? Abraham yang Tuhan panggil. Siapa yang Tuhan janjikan? Abraham yang Tuhan janjikan. Tapi karena Lot ini kerabat dekat Abraham, Abraham mengajak Lot sehingga Lot pun kecipratan berkat juga dari Abraham. Tapi satu ketika Abraham makin diberkati Tuhan, demikian juga Lot. Diberkati, dikatakan di situ Lot juga punya kambing, domba, lembu dan ternak saudara dan kemah. Nah, mereka berada di satu daerah yang tidak cukup luas lagi untuk harta benda mereka. Satu ketika terjadilah konflik di antara para pegawainya Abraham dan para pegawainya Lot. Nah, saya coba mengimajinasikan saudara. Mereka ada satu di hamparan yang sama, daerah yang sama. Satu hari mungkin gembala-gembalanya Abraham datang membawa ternak-ternaknya makan rumput di situ, di tepi sungai mereka minum di situ saudara. Tapi di tempat yang sama dicaplok juga, dipatok juga oleh orang-orangnya Lot. Kemudian mereka mulai cekcok, siapa yang berhak mengembalakan di situ, siapa yang berhak menggarap daerah itu saudara. Mungkin orang-orangnya Abraham berkata begini, kami yang berhak sebab Tuhan kami itu Abraham. Allah berfirman kepada Abraham bukan kepada Lot. Kemudian mungkin orang-orangnya Lot juga tidak mau kalah. Dia bilang iya kami juga ikut Abraham. Tapi kan bukankah Lot yang lebih muda. Lot mungkin yang mengupayakan semuanya ini. Abraham cuma terima jadi. Ini semua hasil usahanya Lot. Akhirnya mereka berkelahi saudara. Ketika mungkin mereka kembali, kemudian masing-masing Tuhannya mendapati kenapa ini para gembala memang babak belur dua-dua ini. Abraham mungkin tanya ke para gembala, kalian kenapa? Kenapa bisa sampai luka-luka begini? Maaf Tuhan, kami tidak enak mau cerita. Cerita saja, kenapa? Mulailah mereka bercerita, itu keponakanmu. Masa para gembala-gembala keponakanmu mau caplok tanah kita? Mau bawa ternak di tempat kita, beri makan ternak seperti biasa. Mau ambil sumber air kita. Bukankah dia tidak berhak? Dia tidak lagi pandang Tuanku. Wah, mungkin Abraham emosi panas dengar. Tapi dari sisi Lot hal yang sama juga disampaikan sama para gembala-gembala. Lot tanya, kenapa kalian babak belur begini? Gembala-gembala itu bilang, kami tidak enak mau cerita Tuhan. Cerita, kenapa? Akhirnya mereka cerita, itu loh pamanmu yang tua bangka itu. Oh ditambah lagi ada kata-katanya saudara.
Dia ambil semua tanah untuk beri makan ternak, sumber mata air, dia kuasai semua. Tidak lagi dibagi dengan kita, serakah sekali dia. Mungkin hatinya Lot panas saudara. Nah tidak diceritakan dari pasal 7 ke dari ayat 7 ke ayat 8 ini berapa lama interval waktunya saudara. Saya rasa konflik ini terjadi di antara Abraham dan Lot. Kemudian apa yang mereka lakukan, tepatnya apa yang Abraham lakukan dalam menyikapi konflik tersebut. Ini yang akan kita belajar sama-sama. Yang pertama saudara, Abraham bertindak menjadi inisiator pendamaian. Apa yang Abraham lakukan? Abraham bertindak menjadi inisiator pendamaian. Di ayat yang ke-8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Saudara lihat begini, yang berkelahi sebenarnya siapa? Para gembala kan? Tapi Abram di sini menambahkan begini, jangan ada perkelahian antara aku dan engkau. Kemudian baru dia tambahkan, antara para gembalaku, antara para gembalamu. Nah saudara, Abraham ketika terjadi konflik dengan kerabatnya, orang yang dekat dengan dia, apa yang dia lakukan? Dia menjadi inisiator untuk memperbaiki keadaan, untuk membuat kedamaian kembali terjadi. Karena kenapa? Sebelumnya ada konflik, ada pertentangan di antara mereka terkait tempat pengembalaan ternaknya. Tetapi Abraham sebagai orang yang paling tua, dikatakan di pasal 12 Abraham sudah lebih tua, 75 tahun ketika Tuhan panggil. Dia yang datang menghampiri Lot. Dia yang datang temui Lot untuk berbicara mencari solusi. Budaya timur saudara, tentu kita sangat menghargai menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu posisinya lebih kita hormati kalau kita lebih muda. Nah tapi saudara, walaupun Abraham sebenarnya berhak berkata begini, saya kan omnya, saya kan lebih tua, harusnya dia dong yang datang minta maaf sama saya. Tapi Abraham tidak lakukan itu. Apa yang Abraham lakukan? Dia yang datang hubungi Lot. Mungkin kalau di zaman sekarang dia tahu ada konflik di antara mereka. Mumpung hari Minggu dia WhatsApp sama Lot. Lot, happy Sunday, selamat hari Minggu. Bagaimana kalau habis ibadah raya 2 kita pergi makan pangsit di Malay. Om Abraham mau bercerita. Nah saudara, Lot yang mungkin dapat sikap yang hangat dari omnya. Lot mungkin jawab, siap Om Abraham. Tapi karena Om Abraham yang lebih tua, Om Abraham yang bayar ya. Oke. Terjadilah perbincangan yang cair di antara mereka berdua. Nah saudara, Abraham yang mengenal Allah lebih dulu. Abraham yang tahu tentang pribadi Allah. Harusnya Abraham lebih dewasa secara rohani. Sebagai orang yang lebih dewasa secara rohani, Abraham yang mengambil inisiatif untuk datang menemui Lot. Kadangkala ketika konflik terjadi, kita kuat-kuatan. Saya kan suami itu kepala, istri harus tunduk. Saya kan orang tua itu harus dihormati sama anak-anak. Saya kan atasannya, saya kan gembala fokusnya. Alhasil saudara, seringkali kita ada dalam posisi lebih superior mungkin kita anggap, sehingga kita menganggap oranglah yang perlu cari kita untuk mengupayakan perdamaian. Tapi lihat perkataan Tuhan Yesus tadi saudara, di ayat yang kita baca di dalam Matius pasal 9 ini ucapan bahagia. Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudara, sebagai anak-anak Allah jadilah inisiator perdamaian, yang mengupayakan perdamaian. Jangan jadi orang yang memicu keributan, memicu sebuah konflik, tapi jadilah orang pembawa damai. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Abraham lakukan? Abraham itu mengenyampingkan, meninggalkan egonya. Apa yang dia kedepankan? Dia kedepankan haknya orang lain. Dia kedepankan kerendahan hati. Nah saudara, ketika terjadi sebuah konflik, yang paling mahal itu namanya ego. Yang paling besar terluka dari seseorang ketika konflik itu ego. Dia tidak tahu siapa saya. Harusnya dia tidak seperti itu. Saya ini kan sudah tolong dia. Saya ini kan sudah bla 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 bla. Ego saudara, ego itu mahal sekali. Ketika ego ini dilukai, konflik itu akan semakin membesar ketika ego ini tidak ditaruh di posisi yang
rendah. Ketika ego ini ditonjolkan ke posisi yang tinggi, konflik akan semakin membesar. Saya sebagai hamba Tuhan, tapi kadang sebagai lawyer. Kadang orang datang ke saya, konsultasi hukum, Pak, saya ada masalah. Kadang-kala yang mungkin bermasalah dengan dia bukan orang jauh, malah kerabat. Kadang bisa jadi saudaranya, malah saya pernah dapat orang tuanya. Kemudian mereka mau berperkara ke pengadilan. Nah, kalau mungkin lawyer dapat perkara ya disyukuri itu. Tapi saya selalu sedapat mungkin saya menyarankan mengedepankan berdamai itu lebih baik. Damai itu lebih bagus. Karena kenapa saudara? Ada asas hukum yang berkata hukum itu ultimum remedium. Ultimum remedium artinya hukum itu jalan terakhir. Tempuh dulu jalan yang lain baru jalan hukum. Nah saya bilang, Pak, kalau kita mau baku hitung biaya perkara, waktu proses hukumnya itu panjang. Di dalam proses itu kita lelah mental, kita banyak mengeluarkan tenaga, waktu. Tapi hasilnya tidak worth it. Tak usah baku gugat, damai saja. Cuma seringkali kata-kata ini yang muncul, Pak, harga diri saya sudah dilukai. Saya sudah sangat direndahkan, berapapun harganya maju. Wah, itu berat saudara. Kalau itu seringkali berat. Nah, tapi kalau ego ini sedikit direndahkan, sedikit diturunkan saudara, konflik itu bisa reda. Saya pernah dapat klien begini saudara, 2 orang sama-sama punya uang, sama-sama kaya. Dan ini masih saudara-saudara. Satu yang lebih muda, satu lebih tua. Satu kali saya datang, saya bilang, kok enggak bisa damai? Wah saya tidak mau. Saya datang ke satu, enggak bisa damai, enggak bisa mau. Saya tanya begini, tapi kalau dia datang minta maaf, mau tidak damai? Mau Pak. Wah berarti ada jalan. Saya datang lagi di sana. Kalau sananya dia datang minta maaf, mau damai? Mau Pak. Akhirnya buatlah pertemuan, kita mulai dalam doa. Saya belum persilahkan siapa yang minta maaf di luar. Amin saudara, langsung baku pulau nangis-nangis dua-dua. Kok maafkan saya juga minta maaf deh. Wah itu suasana yang haru sekali saudara. Dan ketika ego itu diturunkan, saya percaya yang akan ditimbulkan, yang akan lebih dominan adalah Kristus. Amin. Kalau kita adalah anak-anak Allah, Kristus ada dalam kita. Dan aku itu kita rendahkan, yang akan menonjol harusnya Kristus. Nah ini yang terjadi dengan Abraham. Abraham tanggalkan egonya, dia panggil Lot. Lot hari ini janganlah kita berkelahi, kita kerabat. Justru Abraham bilang pilihlah. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Abraham suruh pilih. Abraham bilang kalau kau ke kiri aku ke kanan. Kalau kau ke kanan aku ke kiri. Yang ketiga untuk supaya kita bisa terbebas atau mengatasi konflik. Yang ketiga adalah mengutamakan relasi daripada materi. Mengutamakan relasi daripada materi. Saudara lihat di ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku akan ke kiri. Kemudian apa yang Lot lihat? Mereka berada di puncak bukit saudara. Kentara lembah Yordan, kentara tanah Kanaan. Mereka bisa lihat semuanya. Jadi kentara mana yang subur, mana yang gersang. Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ketika dilihat saudara, Abraham kasih sama Lot tempat yang baik. Sebenarnya Abraham bisa berkata begini, Lot saya ambil lembah Yordan, tempat yang banyak air, tempat yang berumput hijau itu punyanya saya. Kau sebelah sini ya. Saya rasa kita tidak akan protes, tidak akan marah sama Abraham. Karena memang yang dijanjikan itu Abraham. Karena Abraham yang memanggil, mengajak Lot. Tapi tidak, Abraham justru mementingkan relasi hubungan daripada hal yang sifatnya materi. Nah Abraham silakan pilih, ambil aja yang menurut kau punya prospek yang bagus. Kenapa saudara Abraham mementingkan relasi dibanding materi? Sebab dia tahu Allah yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah itu sumber berkat. Kalau relasinya dengan Tuhan baik, yang adalah sumber berkat, maka Tuhan akan perintahkan berkat itu mengalir dalam kehidupannya. Sebagai wujud relasinya baik dengan Tuhan, Abraham pun menjaga relasinya dengan kerabatnya. Saudara seringkali ketika kita diperhadapkan
antara relasi dan materi, pasti kita lebih pilih materi, bahkan ribut soal materi. Saudara, sebagai praktisi hukum saya banyak melihat kenyataan. Kakak, adik, orang tua, anak, ponakan, om, tante ribut di pengadilan persoalan sejengkal tanah. Padahal sebenarnya saudara, relasi itu jauh lebih penting. Relasi itu merupakan sebuah kesaksian hidup kita di hadapan Tuhan. Orang tidak tanya harta kita berapa, tapi orang lihat bagaimana kita memperlakukan orang dengan baik. Sebab relasi kita mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini yang akan kita pelajari saudara. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi konflik? Jadilah pembawa damai, inisiator. Kemudian menyampingkan ego. Kemudian yang ketiga, mengutamakan relasi dibanding materi. Nah sekarang begini saudara, bagaimana dari cerita ini prinsip Alkitab tentang relationship. Satu saudara, yang pertama, relationship kita dengan sesama itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan sesama itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus ditanya sama seorang pengajar Yahudi, guru-guru Yahudi. Ditanya ke Yesus, guru, hukum mana yang paling terutama di dalam hukum Taurat? Kemudian Yesus jawab begini dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi walaupun posisinya kedua tetapi sama dengan hukum yang pertama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya saudara, hubungan kita dengan sesama itu cerminan, implementasi, gambaran dari hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa Abraham mementingkan relasi dengan sesamanya dibanding materi? Karena relasinya dengan Allah pun baik. Sehingga relasi yang terpancar indah dengan Allah nyata dengan relasi terhadap sesama. Saudara, kalau mungkin hari-hari ini kau sering cekcok dengan istri, dengan suami, sering ribut dengan anak-anak, di kantor sering disalah mengerti oleh orang-orang teman-teman di kantor. Coba cross check relasimu dengan Tuhan. Ya, kita sudah percaya dengan Yesus, itu betul, itu relasi. Tapi maksud saya begini, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Bagaimana mesbah kita dengan Tuhan? Adakah belakangan ini kita masih rajin memuji menyembah Tuhan, masih sering merenungkan, membaca firman Tuhan? Bagaimana ibadah-ibadah kita? Kalau mungkin itu terganggu, saya percaya itu bisa berdampak kepada lingkungan sekitarmu. Kalau mungkin engkau merasa hatimu sering pahit dengan orang, sering emosi dengan orang, sering mudah kecewa dengan orang, perbaiki ibadah, perbaiki mesbahmu. Ketika mesbahmu ini engkau perbaiki, saya percaya hal yang sama akan terjadi dengan hubunganmu dengan sesama. Ada amin saudara? Nah itu yang pertama. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama adalah cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Nah saudara, hubungan kita dengan orang lain itu cara yang Tuhan pakai. Salah satu cara untuk membentuk kita. Apa yang dibentuk? Karakter kita. Apa yang dibentuk? Pikiran kita. Apa yang dibentuk? Kebiasaan kita. Perilaku kita. Dibentuk untuk apa? Supaya menjadi serupa dengan Kristus. Amsal 27 ayat 17 bilang begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Atau di ayat terjemahan yang lain dikatakan manusia menajamkan sesamanya. Saudara, kalau saudara mau mengasah sebuah pisau, saudara harus menggesekkannya dengan material besi juga. Supaya semakin tergesek pisau itu semakin tajam. Saudara tidak bisa mengasah besi dengan terang bulan misalnya. Semakin saudara potong akan kue, terang bulan, martabak, cheesecake, pisau itu semakin tajam. Tidak, adanya semakin tumpul. Tapi pisau itu dia harus kena hantaman, kena gesekan sehingga dia masih makin tajam. Kadangkala Tuhan taruh besi-besi di circle-nya kita, di lingkungannya kita. Orang itu paling mudah kecewa, tersakiti oleh orang-orang yang dianggap dekat dengan dia. Nggak mungkin saya tidak kenal Bapak Ibu, tiba-tiba Bapak Ibu jadi kepahitan sama saya.
Pasti orang-orang yang dekat saudara. Nah kadangkala Tuhan tempatkan orang-orang itu untuk menajamkan karakter kita, hidup kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Kalau mungkin Tuhan taruh orang-orang yang sering WA, ada ke 100 atau mungkin baru-baru begini, bantu dulu proposal Natal, ada basar Natal, basar ini. Mungkin Tuhan mau ajar engkau jadi orang yang generous, jadi orang yang murah hati. Kalau mungkin Tuhan taruh orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang sampai kau bertanya, ada ya orang model rupa dia di dunia ini? Ada ya orang model rupa dia di dunia ini? Sangat teramat bikin jengkel. Ya mungkin Tuhan mau ajar kita jadi pribadi yang mengasihi. Ada bapak langsung dia lihat istrinya. Ada istri juga langsung dilihat suaminya. Ya mungkin Tuhan kasih kita pasangan hidup yang sering berdebat, berargu-argumen. Tujuannya apa? Supaya membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Kadangkala dalam kehidupan rumah tangga, kalau istri itu mungkin banyak bicaranya, suami mungkin Tuhan mau latih banyak sabar. Sebaliknya, kalau suaminya kita saudara, suaminya saudara, yang mungkin teledornya minta ampun, buka lemari tidak tutup, taruh handuk sembarangan. Ya mungkin Tuhan mau ajar supaya kita jadi orang yang tulus untuk mengasihi dan melayani suami. Karena circle kita, orang-orang yang Tuhan tempatkan di samping kita, itu cara Tuhan, alat Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Ada amin? Bilang dulu kiri kananmu, kamu Tuhan pakai untuk membentuk saya. Nah kemudian yang ketiga saudara. Kalau manusia sesama kita Tuhan pakai jadi alat untuk membentuk, hal yang sama juga berlaku begini. Hubungan kita dengan sesama itu cara Tuhan juga yang Tuhan pakai untuk memberkati hidup kita. Katakan amin. Nah saudara coba kita lihat di dalam Kejadian. Saudara kita lihat di dalam pasal 12 tadi ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kepada siapa Tuhan berfirman? Kepada Abraham. Dan Lot pun ikut. Kemudian saudara lihat pasal 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Kemudian ayat 5 dibilang juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba, lembu dan kemah. Artinya Abraham itu orang yang diberkati Tuhan. Lot ada di circle orang yang diberkati Tuhan. Lewat Abraham, Lot mendapat berkat. Bahkan kalau saudara lihat dalam pasal selanjutnya, Lot itu ada dalam kesusahan. Dia dijarah, dia dirampok saudara. Tapi pada akhirnya Abraham yang Tuhan pakai untuk menolong kehidupan Lot. Peristiwa Sodom dan Gomora, Abraham yang berlutut berdoa sama Tuhan. Meminta keselamatan untuk Sodom dan Gomora. Supaya apa? Supaya Lot dan keluarganya selamat. Nah saudara, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita lewat hubungan kita mau model apapun dia. Bahkan yang mungkin tidak kita bayangkan, orang-orang itu jadi alat saluran berkat untuk menolong kehidupan saudara. Dulu Tuhan pakai burung gagak untuk kasih makan hambanya. Tuhan bisa pakai ikan yang ada di danau, titipkan koin di mulutnya untuk berkati murid-muridnya. Tapi hari-hari ini saya percaya Tuhan pakai saudara untuk jadi saluran berkat. Amin. Jadi kita adalah saluran berkat dan orang lain yang ada di sekitar kita adalah cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Saya ingat waktu itu berapa tahun lalu ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu saya ke Turki saudara. Kita waktu itu bawa perjalanan rohani, kemudian hanya 4 atau 5 orang saya lupa dari kota Palu. Harusnya kalau 20 baru bisa pendetanya dari kita. Ternyata tidak ada yang bawa ini grup, tidak ada pendetanya. Kemudian dari travel tawarkanlah saya. Itu semua isinya ibu-ibu semua. Jadi pergi ke Turki saudara. Saya bersyukur dapat, tapi persoalannya begini. Saya rindu bisa bawa istri. Tapi persoalannya uangnya tidak ada. Jadi uang tiketnya bukan tidak ada saudara, ada tapi tidak cukup. Apa yang saya lakukan? Saya doalah sama Tuhan. Saya Tuhan kalau Tuhan kehendaki, saya ditawarkan mau jadi tour guide, bawa orang ke Turki untuk siara rohani. Tuhan tolong sediakan uang tiketnya. Satu waktu saudara, saya ketemu sama orang di wali kota, lapangan wali kota. Orang
orang ini saya pernah ketemu berapa waktu yang lalu, sudah cukup lama. Dia sharing masalahnya saudara, persoalan hukum, kemudian saya kasih solusi. Orang itu sudah punya pengacara juga sebenarnya. Jadi saya cuma anggap ini bincang-bincang basa-basi. Terus saya kasih solusinya begini, saya bantu komunikasikan saudara. Dan tanpa saya tahu ternyata apa yang dia urus itu ternyata berhasil. Ini waktunya sudah cukup lama, terus kita ketemu di wali kota waktu itu. Ketika dilihat saya, Pak Jo, tunggu. Dia tiba-tiba ke mobilnya, terus diambil kantongan plastik hitam, dia kasih ke saya saudara. Dia bilang ini ada berkat Pak, usahanya saya yang lalu saya cerita itu sudah berhasil. Wah saya bilang puji Tuhan terima kasih. Saya ambil dong saudara. Dan ternyata waktu dihitung ya klop lah untuk biaya tiketnya. Dan saya percaya Tuhan berkati saya melalui orang itu. Dan saya percaya hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kala orang yang kita tidak perhitungkan atau mungkin tidak bisa kita kenal sebelumnya. Tapi mereka yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Atau sebaliknya kalau memang dalam hati saudara Tuhan gerakan untuk menolong membantu orang lain. Berarti saudara sedang dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat untuk orang itu. Nah saudara, hubungan adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Nah yang terakhir saudara, hubungan dengan sesama adalah sebuah kesaksian kehidupan kita. Saudara, kita hidup ini sementara. Ada batas waktunya. Firman Tuhan bilang kalau kuat 70, 80, selebihnya kasih kemurahan anugerah Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita menjalin relasi demi relasi. Makanya kalau saudara meninggal pasti dibaca riwayat hidup. Dibacakan orang-orang yang ada di circle saudara, baik keluarga, sahabat dan rekan-rekan. Nah dari hubungan kita dengan orang lain, hubungan itu menggambarkan hubungan kita dengan Kristus. Tapi hubungan kita dengan orang lain itu juga jadi sebuah kesaksian. Apa yang kita tinggalkan dengan orang lain, apa yang kita lakukan dengan orang lain itu menjadi sebuah kesaksian hidup. Yang menceritakan tentang Yesus Tuhan. Jadi saudara kalau hari ini relasi kita, nama baik kita dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain tidak begitu baik. Kita tidak menjadi sebuah kesaksian yang hidup di hadapan Tuhan. Tapi mungkin di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah mungkin hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang mungkin buat kita pahit. Tapi kalau kita bisa lalui itu, kita bertahan lewati itu, Tuhan yang akan dipermuliakan. Saya mau cerita sebuah kisah saudara. Di kota Dallas, Amerika, ada seorang sheriff, officer polisi perempuan namanya Amber Geiger. Amber Geiger ini seorang officer perempuan. Satu hari dia dapat tugas. Dia bertugas hari itu 14 jam non-stop, dia tidak istirahat. Satu kali di aplosan sudah habis masa bertugasnya, dia kembali ke apartemennya saudara. Ketika dia kembali ke apartemennya, dia naik lift, dia menunggu-nunggu. Ketika keluar dari lift, dia sampai di depan pintu apartemennya. Betapa kagetnya dia melihat pintu apartemennya sudah terbuka. Kemudian seperti ada orang di dalam. Nah sebagai seorang polisi, sebagai seorang sheriff, insting penegak hukumnya ya tentu keluar saudara. Dia dengan sigap ambil senjatanya. Kemudian dia mengendap-endap di ruangan yang gelap. Kemudian dari belakang dia lihat ada seorang pria kulit hitam lagi duduk di sofanya nonton televisi, kemudian makan es krim. Dalam hatinya, wah kurang ajar sekali ini pencuri ini. Berani sekali dia masuk, dia tidak tahu ini rumahnya polisi, ini rumahnya sheriff. Tanpa pikir panjang saudara, mungkin dia juga panik, dia juga tegang. Dia keluarkan senjatanya, kemudian dia melepaskan tembakan. Ketika dia lepaskan tembakan, terdengar suara orang itu jatuh terkapar. Ketika jatuh terkapar, dia coba nyalakan lampu saudara. Ketika dia nyalakan lampu, dia lihat seorang pria kulit hitam bertubuh besar terkapar bersimbah darah. Kemudian ketika dia sadar, dia lihat sekelilingnya, ternyata dia tidak ada di apartemennya. Dia keliru masuk apartemen yang salah, itu bukan apartemennya. Dan dia mulai lihat keadaan, ternyata ini bukan apartemen saya. Dia tinggal di apartemen saudara 1378. Ternyata dia sedang berada di 1478. Wah dia panik saudara, dia telepon 911. Kemudian saya panik sekali, ada seorang butuh ambulans. Dan singkat cerita nyawanya tidak tertolong. Korban itu bernama Botham Jean. Botham Jean ini warga negara Amerika keturunan kulit hitam. Nah ini tahun 2018 kejadiannya. Saudara masih ingat di tahun-tahun itu ada kisah kejadian yang polisi
kulit putih, terus dia tindis pakai lutut orang kulit hitam. Kemudian ini memicu isu rasial di negeri itu, banyak terjadi protes. Kemudian kisah Amber Geiger ini terjadi. Saudara, orang mulai terpicu. Masyarakat terbagi dua, ada yang pro kulit hitam, pro kulit putih, saudara. Nah, Botham Jean ini punya saudara, punya keluarga, orang tua. Saudaranya itu masih berumur 18 tahun, namanya Brand Jean. Brand Jean ketika mendengar kejadian itu, mengetahui, mereka sangat marah. Komunitas kulit hitam sangat marah, saudara. Bahkan Brand Jean bilang begini, kalau saya ketemu perempuan itu, saya akan habisi dia dan saya akan balaskan dendam kakaknya saya. Tapi puji Tuhan, saudara, mereka lahir dari keluarga Kristen. Mereka percaya sama Yesus dan Brand Jean berproses. Sampai satu waktu di ruang persidangan yang begitu tegang, orang berharap mereka akan keluarkan sumpah serapah, makian kepada Amber Geiger ini. Tapi ternyata Tuhan bekerja dalam keluarga Jean ini melalui Brand. Kemudian dalam kesaksian itu dia mengungkapkan hal-hal yang luar biasa. Dia bilang, saya pernah berpikir jahat terhadap Anda. Dia bilang, tapi hari ini saya mengampuni saudara. Saya mengampuni Anda, bahkan saya berharap Anda pun memohon pengampunan yang sama kepada Yesus dan Yesus pasti akan ampuni. Wah saudara, itu persidangan yang luar biasa. Kita nonton cuplikannya. Multimedia bantu saya. Audionya boleh diangkat, boleh diputar. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. But I love you just like anyone else. And I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Suasana sidang yang tadinya menegangkan pecah haru. Kenapa? Karena ada kasih Kristus di sana. Karena ada pengampunan. Saudara, hakim yang memimpin sidang itu, ketika dia menutup sidang, dia turun saudara. Kemudian dia hampiri terdakwa, dia peluk. Alkitab yang ditaruh di ruang sidang untuk sumpah orang, dia kasih ke terdakwa. Dia bilang, Yohanes 3 ayat 16, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Percaya sama dia. Iman sekecil biji sisawi dapat pindahkan gunung. Kamu mulai dengan hal itu, dengan iman. Kemudian hakim itu peluk, kasih Alkitabnya. Dan saya percaya Amber Geiger hari itu berjumpa dengan Kristus. Saudara, hubungan kita itu jadi kesaksian, pemberitaan tentang Kristus.
Orang bisa melihat kita yang percaya kepada Yesus itu dapat terpancar lewat hubungan kita dengan sesama. Mungkin saya tidak tahu hari ini saudara kecewa karena ada orang-orang yang begitu mengecewakan. Orang-orang yang menimbulkan hal-hal yang pahit, yang menyakiti kita. Tapi saya mau bilang di atas segalanya, mungkin kita lakukan hal yang sama terhadap Kristus. Kalau kita mau hitung, kita mau lihat apa yang Lot lakukan kepada Abraham, ya mungkin tidak baik. Tapi hal yang sama juga mungkin kita lakukan itu terhadap Kristus. Mungkin hal yang orang lain buat kita sakit, kita kecewa. Coba lihat kembali, mungkin hal yang sama juga kita lakukan itu terhadap Tuhan. Nah kalau Tuhan saja yang melihat kita dengan tatapan kasih, meskipun kita seringkali mengecewakan, kita seringkali gagal, kita seringkali menyakiti hatinya, tetapi lewat perjamuan kudus sebentar, itu membuktikan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang menghalangi kita, memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita melihat salib Kristus, kita berkaca kepada salib Kristus, apapun konflik yang kita hadapi hari ini, kita sanggup melewati itu. Kita bisa melepaskan pengampunan karena kita ada di dalam Kristus. Amin saudara. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mungkin bukan pribadi yang baik. Kami mungkin bukan pribadi yang sempurna sepanjang hidup kami. Mungkin kami banyak juga lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kami pernah disakiti orang lain, kami pernah dilukai orang lain, kami pernah ada dalam situasi konflik, kemudian kami komplain sama Tuhan. Hari ini kami mau belajar lewat salib Kristus. Kami yang tadinya hina, tidak layak, tidak berkenan sama Tuhan tapi dilayakkan. Kami mau belajar membangun hubungan kami dengan Tuhan dan terpancar melalui hubungan kami dengan sesama. Kami mau Tuhan bentuk lewat siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Kami mau jadi saluran berkat untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami mau hidup kami jadi kesaksian supaya orang melihat Kristus yang ada dalam kami. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari berdiri bersama saudara. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah kau. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Tuhan, kami tidak ada ubahnya.
dengan seorang polisi wanita yang telah melakukan tindakan yang sangat bodoh, yang tidak pantas untuk menerima pengampunan dari hakim, dan tidak pantas untuk menerima pengampunan dari keluarga yang sudah sangat tersakiti. Tetapi mereka bisa melakukannya karena ada kasih Kristus menguasai hidup mereka. Kamilah orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kami terlalu jahat, Tuhan. Dosa akan mengakibatkan maut. Karena itu Tuhan, firman-Mu menyadarkan kami, Engkau sudah mengampuni kami. Kami yang tidak layak, tetapi Engkau melayakkan kami oleh karena pengorbanan-Mu. Engkau yang adalah Allah yang mulia, Allah yang suci, Allah yang maha agung. Tetapi Engkau rela jadi manusia. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Karena Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan. Engkau Yesus sudah memperdamaikan kami manusia berdosa dengan Bapa yang kudus. Karena itu Tuhan, taruhlah kasih-Mu dalam hati kami, agar kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan dengan mulut, tetapi dengan tindakan kami kepada siapapun Tuhan, sekalipun dia adalah orang yang tidak pantas untuk kami kasihi. Karena Engkau sudah mengasihi kami. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, bagaimana hubungan kami dengan Tuhan, begitu juga hubungan kami dengan sesama. Kalau hubungan kami baik dengan Engkau Tuhan, maka hubungan kami dengan sesama akan baik juga. Jadikanlah kami Tuhan, Allah Tuhan, untuk bisa hidup dalam kedamaian. Karena Engkau sudah mendamaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, mengubah cara hidup kami, cara pandang kami sesuai dengan cara pandang Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, ampuni kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan kami, kuduskan kami, agar supaya kami berlayak untuk menghampiri hadirat-Mu yang suci. Terima kasih Bapa. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu juga Tuhan. Biar kami semua merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkat roti yang ada di tangan kanan-Mu. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dihancurkan bagi kita semua. Dia rela mati di kayu salib karena Dia mengasihi kita semua. Dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan yang ada di tangan kanan. Cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah yang suci telah menetes di atas bumi yang diciptakannya, untuk mengampuni setiap kejahatan kita, menyucikan segala dosa kita. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari buka mulut saudara. Angkat hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan. Bersyukur kepada Yesus. Bersyukur kepada Tuhan kita, Allah kita. Seperti Engkau Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Kami adalah manusia yang Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah tebus dari dosa. Kami hanya mengharapkan akan kasih karunia Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami yang hadir pada siang hari ini, kami boleh menerima firman yang hidup, yang mengingatkan kami bahwa sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Kasih-Mu Engkau sudah buktikan dengan Engkau menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan. Hamba yakin dan percaya semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Amin. Karena setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Ketika kami setia mencari Tuhan, Tuhan akan membukakan segala rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menyadari siapakah kami ini Tuhan. Kami ini hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Kami bisa diselamatkan hanya oleh karena kasih-Mu yang besar, yang mau berkorban bagi kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan. Hamba yakin dan percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami semua terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar.
Terima kasih Bapa di surga. Peliharalah umat-Mu Tuhan, supaya kami tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan juga bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan selalu akan menuntun kami pada jalan yang terbaik untuk mencapai sesuatu yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Sebab di dalam Tuhan kami akan mendapatkan segala-galanya. Ada sukacita, ada damai sejahtera Allah, ada kekuatan yang luar biasa untuk kami menjalani hidup kami, sehingga kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat dan pengurapan Tuhan terus pada hamba-Mu, dipakai lebih lagi untuk dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun dia berada. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, biarlah kami selalu memberi, bukan karena mengharapkan sesuatu hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi kami memberi karena itu sebagai ucapan syukur kami, karena kami sudah ditebus oleh darah Kristus dan kami sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah kami semua memberi untuk kelebaran pekerjaan Tuhan. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Biar Tuhan sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk terus berkarya bagi Tuhan. Kasih Kristus akan menguasai hidup mereka. Rumah-rumah tangga yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini, Tuhan berkati rumah tangga mereka. Hamba berdoa biarlah anugerah Tuhan semakin dilimpahkan dalam rumah tangga mereka. Mereka dapat memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati Indonesia, berkati pemerintah kami dan juga pemilu yang akan datang. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di pikiran dan di rencana Tuhan yang baik. Tuhan tidak biarkan bangsa ini, tetapi negara kesatuan Republik Indonesia akan terus dipertahankan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Jauhkan kami dari segala bencana agar kami selalu bebas untuk dapat beribadah, memuliakan Tuhan, memberitakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini. Berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat jamahan Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinariku dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.